Baik, masih Anda saksikan program Obrolan Pagi dan kami masih membahas mengenai bagaimana sinergi ulama dan juga lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas informasi dan etika di era digital. Line interaktif kami buka pemirsa, silakan bisa bergabung untuk ngobrol langsung, menyampaikan pendapat Anda atau pemikiran Anda ataupun keresahan Anda juga dengan berbagai informasi yang disebarkan di media penyiaran konvensional, di radio, televisi, yang mainstream ataupun yang di media digital ya. Anda boleh telepon di 4477666. Kami masih bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga yang kedua kami juga bersama dengan Ketua Tanfiziah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi Pak Azwan sampai pada bagaimana muatan lokal tadi seperti apa Pak? Monggo bisa dilanjut. Baik, muatan lokal terkait dengan keagamaan itu ada peraturannya ya Mbak. Jadi kita bisa melihatnya di peraturan PKPI-nya ya tentang pedoman perilaku penyiaran maupun dengan standar program siaran. Nah, salah satu contoh saja misalnya salah seorang gitu ya misalnya dia berpindah agama misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Kita pengen tahu alasannya apa gitu ya. Itu di ruang publik terutama di media itu di media penyiaran itu memang dilarang ya untuk kita mengetahui apa sih alasannya. Tapi kan kalau di podcast yang lain itu bahkan sedalam-dalamnya digali ya. Karena memang itu keingintahuan publik memang lebih besar ya. Tapi kan dalam konteks etika gitu ya, dalam konteks perilaku penyiaran itu tidak diperkenankan, apalagi ada serangan, hinaan gitu ya, pelecehan misalnya terhadap agama-agama tertentu gitu ya. Meskipun setiap orang memahami bahwa agama dia yang mungkin dianggap paling benar, paling baik gitu ya. Nah, dalam konteks ini disitulah kemudian publik itu diberikan gambaran bahwa siaran itu tidak semata-mata mencari rating ya, atau mencari FYP atau apa gitu ya di dunia digital yang lain. Tetapi bagaimana publik ini merasa aman, nyaman, tentram gitu ya, sehingga dia bisa berkreativitas, berinovasi sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan itu ya karena Indonesia memang beragam ya, pulaunya saja banyak, gitu, sukunya banyak gitu ya. Nah, itu kemudian kenapa diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kalau media penyiaran digital sendirinya apakah bisa nanti juga akan ada regulasi yang mengatur supaya informasi dan etika bisa tetap terjaga, Pak? Ini yang masih dalam tahap pembahasan ya. Karena Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu sedang dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan perubahan. Nah, kita berharap nanti apakah dia ranah digital itu masuk di peraturan tersendiri ataukah masuk di dalam undang-undang penyiaran yang diperluas misalnya, itu menjadi bagian upaya kita ya untuk bisa mendorong ranah digital itu bisa teratur ya, tata kelolanya diatur agar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, tidak hanya sekedar hiburan ya, mencari viralitas gitu ya. Karena viralitas itu ternyata nggak lama kan, cuman beberapa musiman saat ya, Bapak, ya? Ya setelah itu kan habis. Orang cari viralitas yang baru lagi, dan bukan itu yang kita harapkan, tetapi bagaimana konsistensi, komitmen ya, integritas masyarakat publik ya untuk bisa mengembangkan kualitas dirinya gitu ya, dan itu harus berdampak dan bermanfaat bagi orang lain gitu ya, untuk ya tadi meningkatkan kapasitas dirinya. Ya, ini kalau terkait dengan viralitas yang tadi Panjenengan sampaikan, sekarang ini banyak anggapan bahwa kalau aku tidak mengikuti yang FYP, nggak yang viral, aku nggak keren nih, aku ketinggalan, aku so last year gitu. Ini gimana kalau dari tanggapan Pak Zudi dengan hal ini?
Iya, jadi sesuatu yang viral seharusnya itu dipertimbangkan bagaimana kita memviralkan sesuatu. Sama kita menulis sesuatu harus difikirkan dulu kan. Jadi sebelum menulis, sebelum memviralkan sesuatu harus difikirkan dulu dampaknya. Karena belum tentu sesuatu yang viral itu benar kan. Nah, ada juga viral tapi salah gitu kan. Nah, orang lalu akan menganggap sebagai suatu kebenaran. Ada bahkan istilah suatu yang tidak benar tapi selalu ditonjolkan, selalu diviralkan, akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar ya. ya, Karena masyarakat benar. Terbiasa melihatnya ya Bapak ya, lama-lama ya. Sebaliknya sesuatu yang benar karena jarang ditampilkan dan nggak diviralkan dianggap jelek. Ya, pernah ada cerita seseorang yang mau menjual kambing, membawa kambing dari rumah. Tapi sampai di jalan ada orang mengatakan, kok kamu membawa anjing, mau dibawa kemana? Loh, ini kambing bukan anjing, kambing. Nah, akhirnya dia jalan. Di jalan ketemu orang lagi mengatakan, kok bawa anjing mau kemana? Sampai 3-4 orang mengatakan anjing semua. Akhirnya dia ragu-ragu. Loh, ini yang saya bawa ini sebetulnya anjing apa kambing gitu kan? Akhirnya dilepas. Nah, setelah dilepas diambil orang gitu. Nah, itu artinya diibaratkan bahwa sesuatu yang sebetulnya baik ya, ketika jarang-jarang dikatakan akan dianggap jelek, dan sesuatu yang jelek ketika banyak disebut, diviralkan akan dianggap baik. Nah, ini harus sangat hati-hati karena itu kan berarti suatu penyesatan ya. Penyesatan informasi, penyesatan opini, dan penyebaran berita-berita yang tidak baik. Nah, dalam pandangan agama tentu hal ini sangat dilarang. Bahkan ketika seseorang dianggap mempunyai aib, mempunyai itu, kalau orang beragama, orang Islam kan justru dianjurkan untuk menutupi, bukan untuk menyebarkan. Karena ketika orang menyebarkan aib orang lain, hadis Nabi kan mengatakan dia besok aibnya akan disebarkan oleh Allah. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang kita ini kan sekarang aib itu menjadi peluang cuan. Orang untuk semangat menyebarkan. Makanya Al-Quran mengatakan wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Karena ibaratnya orang itu kalau mengatakan orang yang salah dengan menunjuk jari. Jari yang ditunjukkan kepada orang lain itu kan satu kan. Yang 3 kan atau sisanya kan kembali ke kita. Nah, ini tentu sangat sangat berbahaya ketika kita kemudian membiasakan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Secara etika pun itu termasuk, kalau dalam kategori akhlak Islam, termasuk akhlak yang tercela. Akhlak madhmumah namanya. Karena kemudian dia akan menjadikan orang lain sebagai korban gitu, Mbak. Ya, baik. Kemudian Pak Azwan, ini contoh konkretnya ini untuk sinergi antara lembaga penyiaran dengan ulama ini seperti apa ini? Baik, kami ya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu setiap setiap tahun katakan seperti itu punya program bahwa tidak hanya ulama ini dalam tanda petik tidak hanya Islam ya, tetapi juga ke agama-agama yang lain juga ya. Jadi kami mengharap dan sudah memberikan pembinaan juga kepada lembaga-lembaga penyiaran terutama di daerah istimewa Yogyakarta untuk menggandeng ulama-ulama yang sudah kita identifikasi memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kita tidak ingin publik itu juga disesatkan ya dengan informasi-informasi ataupun gambaran-gambaran keagamaan yang juga justru melukai pihak-pihak lain. Nah, bagaimana sebenarnya
lembaga penyiaran itu kami sudah berikan juga sejumlah nama-nama ya untuk bisa dipakai atau digunakan, karena kami juga bekerja sama dengan Kemenak, Kanwil Kemenak DIY misalnya, untuk nama-nama yang bisa menjadi acuan, menjadi narasumber-narasumber yang berkompeten gitu ya. Jadi sebenarnya untuk urusan keagamaan ini kami sudah ber-MOU juga dengan Kemenak, Kanwil Kemenak di DIY. Sehingga insya Allah mungkin siaran-siaran keagamaan itu bisa diterima oleh publik ya, tanpa harus ada aduan kepada kami bahwa narasumber si A, si B gitu ya, di ruang publiknya, di ruang penyiarannya itu misalnya melecehkan, mencela gitu ya, atau bahkan membanding-bandingkan paham gitu ya. Nah, di dalam di standar program siaran pun, dalam satu agama itu tidak boleh mempertentangkan juga terkait dengan paham-paham yang ada di dalam satu agama itu tersendiri ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita batasi betul agar siaran-siaran keagamaan itu bisa memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Itu Mbak. Edukasinya diantaranya dengan gitu contoh ya. konkretnya seperti itu Bapak ya. Ini penting juga kan tentunya dari lembaga penyiaran, dari KPID bisa datang juga langsung jemput bola, ketemu dengan adik-adik pelajar, kemudian juga mahasiswa gitu untuk bisa melakukan edukasi. Iya, kami KPID dalam rentang waktu September sampai Oktober itu kan sedang melakukan apa yang dinamakan dengan Kanti Pawiatan, yaitu Gustu Kampus ya, ke berbagai kampus perguruan tinggi negeri terutama. Tahun lalu kami melaksanakannya Gustu Kampus ke 10 perguruan tinggi swasta di DIY. Nah, tahun ini kami kemarin sudah dengan UIN ya, untuk bisa memberikan gambaran juga kepada adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita terkait dengan pentingnya etika dalam dunia digital gitu, termasuk di dunia penyiaran kita ini, dan mengajak mereka kembali untuk ayo kalau misalnya viral di media yang lain, media baru, media sosial, coba viralitas itu apakah kita cek kebenarannya dengan media mainstreamnya. Ya, apakah juga viral di media atau berita-beritanya banyak nggak gitu di televisi atau di radio. Kalau itu nggak banyak berarti banyak bohongnya ya, banyak hoaxnya gitu. Karena sekarang podcast menjadi acuan ya Bapak ya. Betul. Podcast mungkin dari banyak aktor, artis ternama yang sekarang sudah jarang ada produksi film dan sebagainya, mereka memproduksi konten untuk bisa menyiarkan informasi yang tadi harus diverifikasi lagi gitu tentunya. Baik, kemudian kalau dari ini kan tentunya memang saat ini kan terutama teknologi itu ya yang menjadi tantangan terutama. Bagaimana tantangan digital ini, teknologi yang ada ini, masyarakat bisa bijak gitu. Seperti apa kira-kira? Apakah nanti akan ada regulasi yang akan disarankan kepada pemerintah, Pak Aslan? Oke. Terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, sekarang kan sedang naik terkait dengan AI ya. AI bisa secara teknologi, dari foto saja bisa, sekarang sudah bisa berbicara gitu ya, dan suaranya pun sangat mirip gitu ya. Nah, sebenarnya banyak di iklan-iklan tertentu, obat-obatan gitu ya, itu sebenarnya sudah berseliweran sebenarnya di kita ya, terkait dengan teknologi ini. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah dan DPR RI ini sedang menggodok perubahan undang-undang penyiaran. Nah, dengan nanti apakah itu undang-undang untuk aspek media digital atau media penyiaran ini akan disatukan atau diperluas undang-undang penyiarannya, ataukah nanti berdiri sendiri-sendiri. Tetapi regulasi ini sangat kita butuhkan ya hari-hari ini, karena di berbagai negara pun kan ada batasannya ya. Meskipun tentu banyak juga yang melakukan
apa namanya politik untuk bisa dunia digital itu tidak diganggu gitu ya, karena memang cuannya banyak di sana ya. Hampir iklan pun hampir apa namanya sebagian besar sudah ditempatkannya di media-media sosial itu. Baik, izin kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pastikan bersama dengan kami akan segera kembali.